Perkenalkan, nama saya Robiah dari Biologi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai virus mosaik tembakau atau dalam bahasa Inggris Tobacco Mosaic Virus, bisa disingkat TMV. Virus ini dapat menginfeksi tembakau dan suku terong-terongan Solanaceae dan juga dapat menginfeksi 150 tanaman herba dikotil berupa sayuran, bunga, dan virus TMV memiliki genom berupa RNA untai tunggal yang terdiri atas 6.390 nukleotida yang membawa informasi genetik dalam struktur 4 gen. Genom virus TMV dikemas dalam selubung protein yang terdiri atas 2.130 subunit genetik. Masing-masing subunit protein mengikat 3 nukleotida RNA dan menyusun struktur heliks putar kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Mudaningrat dari kelas Biologi C ingin menjelaskan mengenai struktur tubuh virus mosaik pada tembakau. Struktur tubuh virus mosaik pada tembakau ini menyerupai batang dengan jumlah kapsid 2130 yang terdiri dari protein mantel dan satu molekul RNA rantai tunggal genomik dengan jumlah basa 6400. Protein mantel merakit diri menjadi struktur heliks menyerupai batang di sekitar RNA yang memiliki struktur loop jepitan rambut. Virus memiliki panjang 300 nanometer dengan diameter 18 nanometer. RNA berada di radius 6 nanometer yang dikelilingi oleh enzim aktif yang berasal dari protein mantel. Virus mosaik pada tembakau tidak dapat menyerang atau menginfeksi manusia, karena virus ini hanya dapat menginfeksi tanaman tembakau, juga tanaman dengan suku Solanaceae seperti tomat, cabai, dan juga terong-terongan. Hal ini dikarenakan suku Solanaceae seringkali tumbuh di dekat tanaman tembakau. Replika RNA virus mosaik pada tembakau dimulai dari penginfeksian sel inang, yaitu daun tembakau dengan masuknya virus mosaik tembakau tersebut. RNA tersebut mengalami translasi dan menghasilkan beberapa kopian enzim replikase dengan protein selubung. Lalu replikase terjadi dengan menggunakan sintesis untayan komplementer negatif dengan untayan RNA cetakan atau RNA induk yang memiliki untayan positif. Untayan negatif tadi di arah 3 dan juga untayan positif di arah 5. Jadi memiliki arah 5 ke 3 dan menghasilkan untayan negatif. Untayan negatif yang terbentuk ini digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan untayan positif dengan arah yang sama, yaitu dari 5 ke 3, dan untayan positif pun terbentuk. Untayan positif yang terbentuk itu telah dikenali oleh protein selubung karena memiliki nukleotida yang identik dengan RNA yang pertama kali menginfeksi sel inang. Protein selubung membentuk struktur yang dinamakan dengan piringan protein. Pada waktu ujung RNA 3 diperpanjang, maka piringan protein ditambahkan kepada bagian RNA yang melipat. Semakin banyak piringan protein yang ditambahkan, maka ujung RNA 5 akan ditarik ke protein selubung. Demikian proses mekanisme replikasi RNA dari virus mosaik pada tembakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Falahia Endang dari jurusan Tadris Biologi semester 4 kelas Biologi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit TMV. Gejala pertama dari penyakit ini adalah warna hijau muda di antara urat-urat daun muda. Nah, hal ini diikuti dengan cepat oleh perkembangan pola mosaik ataupun belang-belang warna hijau pada daun terang ataupun hijau gelap pada daun. Nah, kerutan juga dapat dilihat pada saat tumbuhan ini terinfeksi dan juga menampilkan keriput-keriput acak kecil. Gejala-gejala ini berkembang dengan cepat dan terlihat lebih jelas pada daun muda. Infeksi juga tidak menyebabkan kematian pada tumbuhan, namun jika terinfeksi di awal musim akan terjadi kerdil kecil. Beberapa teman saya bertanya,
Pertanyaannya adalah apakah ada tanaman yang tidak terinfeksi oleh penyakit ini ataupun penyakit TMV ini? Kelompok kami menjawab, tanaman apa saja sih yang tidak terserang oleh TMV penyakit ini, yaitu tanaman selain tanaman tembakau dan juga suku Solanaceae, karena suku Solanaceae biasanya tumbuh di daerah tembakau, dan juga TMV ini dapat ditularkan dengan cara kontak langsung dengan sel tetangga. Nah, adapun contoh tumbuhan yang tak berpembuluh ataupun yang tidak terinfeksi oleh TMV, karena TMV tidak bisa menginfeksi tanaman yang berpembuluh, dan dia juga bisa menginfeksi tanaman melalui flum ataupun pembuluh angkutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, saya dari Biologi C semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara penularan virus TMV dan cara upaya pengendalian virus TMV. Virus ini bersifat stabil dan dapat mudah tertular pada tanaman lainnya. Penularan virus ini terjadi secara langsung melalui alpit, tanah, dan benih. Kontaminasi ini terjadi pada tanaman yang luka atau luka pada tanaman akibat aktivitas pemeliharaan tanaman, binatang, dan pengolahan di lapangan, serta sebab-sebab lainnya. Kemudian, kontaminasi ini terjadi pada buah yang sakit, pada benih. Dan kontaminasi selanjutnya terjadi pada alat-alat yang disebabkan pada saat penggunaan, pemangkasan, pengendalian gulma, dan pembajakan. Selanjutnya, cara upaya pengendalian virus ini: pertama, pemilihan lahan atau menghindari lahan-lahan bekas tanaman inang yang terkena penyakit TMV. Kedua, disinfeksi tangan para pekerja. Maksudnya di sini ketika para pekerja memasuki lahan atau perkebunan, diharapkan para pekerja mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun hijau. Kemudian varietas tahan. Di sini memilih varietas tahan yang tahan terhadap penyakit TMV. Antara lainnya Coker 51, Coker 86, dan Sici 72. Kemudian rotasi dengan tanaman yang bukan inang. Rotasi ini bertujuan untuk memutus rantai makanan sehingga populasinya turun. Dan terakhir, penyemprotan vektor Myzus perixiceae dengan insektisida.